Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Jumat. Jumat barokah, Jumat penuh berkah buat kita semuanya. Udah sampai pakai pensil aja saya ini main nunjuk-nunjuk. Oke rekan trader, memulai hari Jumat di penghujung minggu ini, saya Amarket memberikan analisa buat rekan trader agar rekan trader setidaknya memiliki sedikit pegangan sebelum terjun dalam dunia trading. Tanpa ada masukan, tanpa ada informasi, kita bisa bahaya dalam dunia trading. Oleh karena itu, kami datang, Amarket datang untuk rekan trader semuanya. Rekan trader semuanya, bagaimana pergerakan pasar saat ini? Kita bisa lihat kemarin pasar bergejolak. Data pengangguran yang keluar, di mana pengangguran semakin banyak di Amerika, memberikan tekanan terhadap dolar Amerika dan memberikan kesempatan kepada gold untuk naik lebih tinggi lagi. Seperti yang telah saya bilang sebelumnya bahwa 2350 pasti akan tercapai dan telah tercapai. Bagaimana kisah selanjutnya kita akan lihat, tapi sebelumnya rekan trader seperti biasa kita akan lihat dulu apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Oke rekan trader, di hari kemarin rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana dolar Amerika mengalami pelemahan yang signifikan. Dari 105 dia turun sampai ke 105.062. Ini kemungkinan besar dia akan keluar ke 104. Untuk euro angkel saham dolar, kenaikan luar biasa rekan trader, lihat ya. Kemarin saya kasih batasan di 1.07268, terjadi kan? Dia turun sampai nilai tersebut dan dia naik sampai posisi tertinggi di 1.07816. Sedangkan untuk pound sterling rekan trader bisa lihat bahwa pound sterling mengalami kenaikan yang sangat luar biasa, sempat jatuh di posisi 1.244, dia naik dan ditutup di seputaran 1.252. Untuk gold jangan dibilang lagi rekan trader. Rekan trader lihat bagaimana analisa saya kemarin, saya bilang dia bisa turun sampai 2304 dan terjadi 2304, tapi setelah itu dia naik sampai ke 2345. Dan hari ini terbang tinggi sampai 2370. Bisa lebih naik lagi. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bahwa untuk USD Yen Jepang rekan trader, bagaimana pola pergerakannya naik turun, sempat naik di 155.952, dia kembali turun dan ditutup di sekitaran 155.466. Nah ini dia rekan trader. Ini adalah apa yang terjadi pada hari kemarin. Dan untuk judul kita pada hari ini, saya mengangkat sebuah judul yang paling luar biasa. Emas siap melanjutkan penguatan. Nah ini dia, emas siap melanjutkan penguatan. Kenapa saya ambil judul ini? Karena judul ini bisa memberikan sedikit gambaran tentang emas bisa naik lebih tinggi lagi. Rekan trader lihat bagaimana kemarin data yang ditunjukkan bahwa data pengangguran dia mengalami pelemahan. Kita lihat dulu di sini, sabar, kita lihat dulu data penganggurannya. Data pengangguran kemarin dia mengalami pelemahan sampai 231. Ya. Inilah yang menjadi trigger kenapa dolar Amerika kemarin mengalami pelemahan yang signifikan. Rekan trader lihat, dolar Amerika mengalami pelemahan yang signifikan sehingga dia merupakan momentum yang kuat untuk emas naik lebih tinggi lagi. Di hari kemarin saya sudah bilang bahwa di hari kemarin sekali lagi saya bilang bahwa emas ini akan mencoba sampai ke 2350 dan dia dalam perjalanan 2350 karena hari ini dia udah sampai 2370. Ini hal yang sangat luar biasa. Dan saya bisa bilang bahwa ini adalah target utama, target antara sebelum emas bisa naik lebih tinggi lagi. Hal ini terjadi selain data tersebut, ada juga komentar-komentar yang dikeluarkan oleh para pejabat The Fed yang membuat emas ini memiliki kemungkinan besar naik lebih tinggi lagi. Apalagi nanti pada hari Selasa minggu depan, Jerome Powell akan menyatakan pidatonya. Kita lihat kemarin Jerome Powell menyatakan bahwa sikap yang diambil oleh The Fed memang masih hawkish, akan tetapi ya, statement-statement yang dikeluarkan dengan bernada dovish
ini adalah trigger bahwa kemungkinan besar jalan menuju pelemahan tingkat suku bunga semakin besar sehingga bisa membuat dolar Amerika semakin tertekan dan membuat gold semakin tinggi. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang bahwa 2370 telah dicapai. Kemungkinan besar dia akan sedikit mengalami kontraksi dulu, sedikit mengalami pelemahan sedikit, sebelum dia akan naik lebih tinggi lagi. Dan seperti yang telah saya bilang bahwa emas masih punya peluang yang sangat besar untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi dalam beberapa minggu ke depan. Oke rekan trader, demikianlah tema kita pada hari ini. Sekarang kita coba langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa analisa teknikal ini kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pola pergerakan indeks dolar Amerika? Untuk indeks dolar Amerika saat ini, rekan trader, saya mau bilang bahwa indeks dolar Amerika saat ini dia benar-benar wait and see ya. Naik turun walaupun kalau kita lihat agak sedikit mengalami penguatan pada saat ini, tapi saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar ya, kalau saya bilang dia masih sangat kuat untuk mengalami pelemahan, dan saya bisa bilang bahwa pelemahan ini masih bisa terjadi sampai level paling terendah di posisi 104.980. Akan tetapi ya kita bisa bilang juga bahwa tidak terlalu kemungkinan bahwa penguatan, walaupun saat ini data ekonomi tidak terlalu kuat. Jadi kalaupun terjadi penguatan, saya bisa bilang bahwa penguatan ini bisa juga terjadi dan dia akan coba naik sampai level tertinggi di posisi 105.225. Oleh karena itu saya menganalisa dia akan mencoba bergerak dari level tertingginya 105.225 sampai level terendahnya di posisi 104.980. Bagaimanakah untuk euro angkel saham dolar? Kita lihat bersama-sama. Untuk euro angkel saham dolar kan trader, kita bisa lihat bahwa pergerakan dari euro angkel saham dolar memang kalau kita lihat secara tendensi besar dia ya saat ini mengalami pelemahan ya. Tapi saya berpikir bahwa dia nih kemungkinan besarnya akan mencoba naik lebih tinggi. Ya, setelah ini dia akan mencoba naik lebih tinggi dengan, kalau saya lihat di sini ketinggian paling maksimal, kalau saya lihat kemungkinan besar dia akan mencoba sampai level paling tertinggi itu di seputaran, nah ini seputaran sinilah ya, 1.07935. Tapi ya kita harus bijak juga bahwa kemungkinan pelemahan juga masih sangat besar dan dia bisa turun sampai level paling terendah itu menurut saya di posisi 1.07664 ya. Jadi arah pergerakannya dari titik tertingginya 1.07935 sampai paling terendahnya ini di seputaran sini ya, 07664. Bagaimanakah untuk pound sterling? Untuk pound sterling kita lihat bersama-sama pola pergerakan yang terjadi pada pound sterling. Kalau kita lihat rekan trader hari ini, pound sterling tadi barusan ada news dan news itu sangat memberikan kekuatan terhadap pound sterling. Saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar pound sterling ini masih bisa naik ya. Dia agak sedikit koreksi dulu, palingan koreksinya sampai 1.25242. Tapi dia akan naik lagi dan saya memprediksikan dia akan mencoba naik ke level paling tinggi menurut saya ya, minimal di posisi sinilah ya, 1.25526 sampai level paling terendah ya dia kembali lagi di sini 1.25103. Jadi levelnya itu dari titik paling tertinggi itu di sini sampai titik paling terendah itu di seputaran 1.25103. Bagaimanakah gold? Nah, ini dia. Untuk gold rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa untuk gold pada hari ini luar biasa, telah menembus 2370 dan saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar dia naik akan bisa lebih tinggi lagi. Ya, kemungkinan ketinggian paling maksimal itu 2384 lah menurut saya. 2384 bisa terjadi, tapi hati-hati pembalikan arah juga. Pembalikan arah menurut saya sih sekitaran 2345. Dia coba kembali lagi di atas, di bawah 2350. Jadi saya bisa memprediksikan bahwa gold ini dari 2384 nilai tertinggi sampai nilai terendah di sekitaran 2349. Dan untuk USD yen Jepang, rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bahwa pola pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang adalah sebagai berikut. USD yen Jepang kalau kita lihat bahwa arah pergerakannya ya, kalau kita lihat sih tendensinya sih masih agak sedikit bullish ya. Kalau saya pikir bullishnya ini ya tidak terlalu banyak, tapi bullishnya itu bisa sampai level 155.952, tapi hati-hati pembalikan arah
bisa membuat dia balik ke posisi 155.339. Nah, ini dia. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang. Oke, rekan trader semuanya. Rekan trader ini adalah analisa teknikal kita, dan kalau kita coba kembali lagi ke kalender ekonomi, saya cuma mengingatkan aja bahwa kalender ekonomi hari ini sudah berakhir untuk level yang paling tinggi di mana PDB telah dikeluarkan ya barusan aja, sehingga tadi pound sterling bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Oke, rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Jangan lupa 20.00 saya akan membawakan webinar dengan judul Stres Manajemen dalam Trading. Ya, jadi kita mengelola stres dalam trading untuk bisa mencapai sesuatu yang lebih signifikan menghasilkan profit. Oke, rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.